Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fahrul Zainuddin. Ya, kali ini di perjalanan kali ini saya hanya sendiri karena kebetulan memang 1 bulan lebih kemarin saya tidak pernah keluar. Mumpung ada waktu kali ini, jadi saya sempatkan untuk keluar lagi, walaupun cuma hanya kembali ke Danau Tandalili dan Lembalohe. Oh ya guys, sebenarnya saya tiba itu kemarin sekitar pukul 4 di base camp di bawah pos registrasi. Cuma karena ada sedikit masalah, jadi saya sempat tertunda perjalanan untuk trekking dan akhirnya saya sampai malam di Danau Tandalili kemarin. Saya ingin sedikit cerita tentang masalah yang saya hadapi kemarin. Sempat agak sedikit berseteru dengan petugas pos registrasi dan beberapa warga di bawah di pos registrasi Danau Tandalili Lembalohe. Jadi kan awalnya saya sendiri jalan numpang-numpang dari luar ke Lengkese, dan saya ketemu sama 2 orang cewek yang ingin juga naik ke Danau Tandalili dan Lembalohe. Iya. Kenapa? Hah? Ayo Mi. Sayangnya 2 cewek ini tidak diperbolehkan untuk naik karena ternyata aturan baru di pendakian Danau Tandalili Lembalohe tidak memperbolehkan tim perempuan kecuali ditemani minimal 1 laki-laki. Dan mereka pun berniat untuk ikut bareng saya. Jadi saya bilang oke, kita coba, silahkan ikut sama saya, tapi saya tidak bisa jamin kalian bisa lolos karena tadinya kan mereka sudah ditahan, tidak diperbolehkan. Ikutlah mereka sama saya karena kebetulan memang saya sendiri. Terus ada lagi satu kelompok yang berjumlah 5 orang, 3 cewek 2 cowok. Ke-5 orang inilah yang saya nebengi untuk sampai ke base camp. Saya nebeng sampai ke base camp, jadi saya tunggu mereka.
setelah sampai di base camp, jadi kami semua, kedua orang cewek ini, 5 orang tadi, dan saya berniat untuk sekalian satu kelompok saja untuk mendaftar di pos registrasi karena memang tujuan kami sama. Ternyata cewek yang 2 orang ini tadi dikenali bahwa kamu tadi yang dilarang naik, kamu tadi yang kami larang naik karena kamu berdua cewek, harus ada cowok. Nah, saya berusaha menjelaskan bahwa sekarang kan sudah ada saya yang temani mereka. Jadi, masa mereka tidak boleh naik? Ternyata memang tidak boleh, kecuali dia menunjukkan bahwa saya betul-betul teman mereka dengan bukti chat atau apa. Masalahnya kan kami tidak pernah chat-chatan atau apa, kami cuma ketemu di jalan. Tapi pengelola lagi bilang bahwa kecuali saya mau menanggung mereka, maksudnya menemani mereka mulai dari start sampai pulang. Kemudian saya kembali bilang, oke, insya Allah saya temani mereka dari start sampai pulang. Yang jelasnya mereka mau ikut sama saya, dan kalau ada apa-apanya saya yang jaga mereka, tidak akan meninggalkan 2 orang cewek ini. Masalahnya lagi, ternyata cewek ini mau pulang Sabtu hari ini. Jadi saya bilang, berarti kita berpisah di tengah jalan kalau begitu. Nah, ya, berarti saya tidak sama mereka lagi karena mereka ingin pulang Sabtu, sementara saya ingin lanjut ke Lembah Lohe pulang hari Minggu. Terus pengelolanya lagi bilang, oh maaf, kalau begitu Anda akan berpisah, tidak lagi bersama-sama, jadi Anda terhitung tidak satu tim. Tetap saja 2 orang ini dianggap tim cewek yang hanya 2 orang naik. Jadi saya pasrahkan, bilang, oh maaf, saya tidak bisa bantu kalian lagi. Ternyata memang tidak bisa, dan kita harus hormati peraturan yang ada di pos registrasi Lengkes ya. Nah, jadi saya menyarankan kepada 2 orang ini, 2 orang cewek ini, bilang, maaf saya tidak bisa bantu, mending kalian cari tempat lain, bisa ke sebelah Danau Sleng atau Lembah Rama. Kan di sebelah tidak ada aturan seperti itu, tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan tim cewek. Aturan tim cewek ini berlaku di Danau Tandrali Lembah Lohe dan juga pendakian di Bulu Baria. Jadi tidak boleh tim cewek kecuali ada satu cowok yang menemani. Oke lah, 2 orang ini gagal untuk naik. Terus jadilah kami yang sisa yang nebengan saya tadi sebanyak 6 orang. Ternyata saya tidak sadar kalau 6 orang ini saya 3 cowok, 3 cewek. Jadilah terhitung pasang-pasangan. Kembali ke aturan di Danau Tandralili itu tidak memperbolehkan pasang-pasangan, apapun alasannya kecuali mahram. Jadi terhitunglah kami berpasang-pasangan, 3 orang cowok, 3 orang cewek. Kembali lagi pengelola melarang kami untuk naik. Saya juga baru sadar ternyata memang kami 3 orang cewek, 3 orang cowok. Jadi saya bilang, tapi kan memang awalnya saya tidak kenal sama ini orang, Pak. Jadi bagaimana? Masa kami bilang, biar bagaimanapun kami tidak mentolerir alasan seperti itu, maksudnya. Mau kamu tidak kenal, yang jelasnya kamu registrasi di sini dalam keadaan 3 orang cowok, 3 orang cewek. Pusinglah saya. Jadi intinya kami dilarang untuk naik. Jadi saya bilang sama pengelolanya, oke lah, saya tidak naik ke Tandrali Lembah Lohe. Saya di sini saja, ataukah saya pulang, biarkan 5 orang ini, 3 orang cewek tadi dan 2 orang cowok untuk lanjut, dan diperbolehkan. Saya yang mengalah karena ya mereka juga walaupun pernah kesini, tapi mungkin saya yang lebih sering kesini, jadi tidak apa-apa lah, saya cari tempat lain untuk mendaki. Naiklah mereka, kemudian saya jelaskan, kebetulan kan memang saya kenal dengan beberapa petugas di registrasi dan beberapa orang kampung di bawah di Lengkes ya, sama Om Budi di sana yang penyewaan Cantik Adventure. Bilang, Om, begini saya dilarang untuk naik. Memang itu kesalahan saya, kesalahan kami, karena kami berniat untuk satu tim. Walaupun dari awalnya memang saya tidak satu tim dengan mereka. Dan kesalahan saya juga karena ingin membantu kedua orang cewek tadi. Saya ini datang ingin jalan-jalan sini. Dan kebetulan saya janjian dengan beberapa teman-teman dari Big Adventure Family Sulsel. Oh, kalau begitu silahkan buktikan bahwa Anda, maksudnya mereka meminta untuk saya membuktikan bahwa saya sebenarnya ada tim lain, bukan tim sama mereka. Buktikan dengan cara chat mungkin atau apa seperti cek ke kedua cewek tadi. Kebetulan memang saya beberapa hari ini chat-chatan sama teman-teman dari Big Adventure Family Sulsel untuk janjian datang ke Tandrali Lembah Lohe. Saya perlihatkanlah chatnya, berarti oh iya, saya memang tidak satu tim sama mereka, saya cuma nebeng dari luar. Dan karena saya tidak sadar bahwa kami 3 orang cewek, 3 orang cowok, saya sama sekali memang tidak sadar, karena dari dulu memang ini peraturannya. Dari awal Danau Tandrali ini dibuka, peraturannya itu tidak boleh berpasang-pasangan, apapun alasannya, kecuali mahram. Akhirnya dengan bukti chat tadi dengan orang lain, saya diperbolehkan, alhamdulillah saya diperbolehkan untuk naik ke
Danau Tanda Lili dan Lembah Lohe. Jadi intinya sekali lagi ini kesalahan saya sebenarnya karena ingin membantu dua perempuan tadi dan tidak sadar bahwa yang saya nebengi itu 3 orang cewek dan 2 orang cowok. Jadilah kami tiga dan itu dilarang di sini apapun alasannya. Tapi ya gara-gara itu saya terlambat trekking dan saya sampai di Danau Tanda Lili sekitar pukul setengah 8 tadi malam. Mendirikan tenda, makan malam dan tidur. Kemudian sekitar jam 6 tadi saya bangun, sarapan, packing, dan pukul 8 tadi pagi saya mulai start lagi untuk lanjut ke Lembah Lohe. Dan sekarang saya sudah ada di atas Danau Tanda Lili. Ya, sekarang sudah pukul 9:11. Hari ini sih santai. Jadi makanya saya tidak terlalu cepat jalan, yang penting santai nikmati pemandangan di tempat ini sambil menunggu teman-teman dari Big Adventure Family Sulsel. Oke, saya mau istirahat dulu sedikit terus lanjut jalan kembali ke Lembah Lohe. Meskipun beberapa bulan lalu saya sempat datang ke sini juga, cuma karena memang untuk orang seperti saya yang hanya mengandalkan angkutan umum dan nebeng-nebeng, lokasi ini di sekitar Malino merupakan lokasi yang paling mudah untuk saya jangkau karena masih ada kendaraan umum dan jumlah pendaki itu banyak. Jadi saya bisa potensi untuk saya dapat nebengan itu besar kalau untuk ke daerah ini. Sementara untuk ke daerah lain seperti Latimojong, Hulu Saraung ataupun Lompo Batang agak susah untuk dapat nebengan ke sana, kecuali kalau saya punya teman untuk ke sana. Dan sebenarnya rencana bulan Agustus yaitu ada beberapa rencana ke Latimojong, cuma semuanya gagal. Jadilah di bulan Agustus saya tidak pernah keluar camping atau hiking sama sekali. Sekarang sudah pukul 10:10, jadi perjalanan pagi ini cukup santai karena memang dari Danau Tanda Lili ke Lembah Lohe itu cukup dekat, hanya sekitar 3 km. Jadi saya tidak terlalu cepat-cepat jalan, cukup jalan santai dan menikmati pemandangan di sekitar gunung dan lembah bawah karang ini. Ya, sekarang sudah pukul 11. Jadi saya memutuskan untuk istirahat di shelter kedua sebelum sampai ke Lembah Lohe karena seperti yang saya bilang tadi, hari ini cukup santai, hari cukup panjang, jadi mending saya santai-santai saja. Sekarang saya sedang bikin kopi, masak air, mau bikin kopi. Ngopi-ngopi dulu sambil santai menikmati pemandangan, istirahat. Kemudian lanjut sebentar lagi ke Lembah Lohe. Kita bikin kopi dulu. Oke guys, sekarang sudah pukul 12:15 dan kita lanjut lagi ke Lembah Lohe dari shelter kedua tadi. Sebenarnya di perjalanan kali ini saya mau bawa tas yang kecil, saya mau setup seminimalis mungkin. Rencananya saya cuma mau pakai playseat, tapi saat packing di rumah, saya berusaha kasih masuk semua barang bawaan, ternyata
saya terlalu memaksakan dan tasnya robek. Jadilah saya pakai tas Wegore ini. Karena tas Wegore ini kapasitasnya cukup besar, jadilah saya sekalian langsung bawa tenda saja. Karena kalau saya setup minimalis di tas ini bakalan sangat longgar. Ya, jadilah saya cuma akhirnya pakai tas Wegore ini karena memang tas saya tinggal itu Norge dan Wegore ini. Rencananya saya ingin membeli tas baru lagi, tapi dananya tidak ada. Saya tertarik membeli tas dari Trigulus kalau tidak salah. Saya lihat di feed Instagramnya itu tasnya modelnya menarik-menarik. Kalau ada dana, rencananya saya mau beli tas itu. Masalah tenda juga, tenda saya saat ini hanya ada 2, yaitu Remba yang biru yang saya pakai hari ini dan Rainforest yang orange yang saya pakai ke bawah Karaing beberapa bulan lalu. Tinggal yang 2 itu tenda saya. Masih ada tenda-tenda lain, cuma tenda konvensional dan itu sangat jarang saya pakai. Kalaupun terpakai biasanya ada teman-teman yang pinjam. Tadi banyak bule yang lewat, 1 orang sudah lewat ke depan dan beberapa yang lain masih ada di belakang. Tadi saya tempat ngobrol-ngobrol, ternyata dia lumayan lancar berbahasa Indonesia yang di depan tadi. Maka coba ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisku saja tidak lancar. Untungnya yang 1 orang tadi di depan lumayan lancar dan paham berbahasa Indonesia, dan mereka lumayan kuat jalan. Apalagi yang 1 orang di depan tadi, sudah hilang dia. Tidak kelihatan. Oke, lanjut lagi. Sebentar, saya mau coba lagi ngobrol-ngobrol. Guys, kita sudah sampai di rumah shelter ketiga dan di sebelah bukit ini. Sebelah bukit itu sudah Lembaloe, jadi saya rencana mau istirahat lagi di sini sedikit. Oh, itu dia bulenya guys, lagi tidur-tiduran. Itu danau lumayan kering. Dan kita sudah sampai di Lembah Lohe. Cari tempat camping di bagian agak belakang sini. Lumayan sepi, tapi kemungkinan semakin sore dan semakin malam akan banyak pengunjung yang datang di Lembaloe ini. Oh ya, sekarang sudah pukul 13:07 dan masih lumayan sepi. Oke, saya mau cari tempat-tempat ngumpul dulu.
saya masih malas untuk bangun tenda. Mungkin saya bangun tenda agak sorean atau menjelang maghrib saja. Ya, halo guys. Sekarang saya sudah mendirikan tenda di sebelah sini. Sementara beberapa teman-teman yang lain dari Big Family ada yang di sana dan kebanyakan di sana. Cuma saya memilih untuk di sini agak menghindar sedikit karena takutnya ribut dan saya mau tidur enak, jadi saya memilih untuk mendirikan tenda di sebelah sini. Sekarang sudah pukul 5:14 dan ini dia lokasi tenda saya. Inilah dia kehidupan konten kreator, saudara-saudara. Cantik sekali sunset sore ini. Ada tenda sumo. Asik. Kemana? Cantik nah. Ini kita tahu. Yeay. Oh, bakso deh baru badai poreng. Bakso di barang bisa badai. Sekarang sudah pukul 18:19 dan sudah masuk maghrib. Tadi juga saya sudah makan bersama dengan teman-teman dari Tentu Panggi Sulsel. Jadi saya cuma mau istirahat dulu, terus mungkin gabung kembali ke sana untuk ngopi. Sebenarnya sore ini, malam ini saya janjian rencananya admin IUP Indonesian Ultra Light Backpacking Sulkifli mau datang menyusul ke Lembah Lohen, tapi dia tidak janji, jadi kita lihat saja sebentar apakah dia datang atau tidak. Jadi saya mau istirahat dulu, sampai jumpa sebentar atau besok pagi lagi. Oke.
pagi guys. Tadi malam saya ketiduran dan bangun jam 12 malam. Ternyata pagi ini mungkin Mimin Sul tidak datang, atau mungkin dia TikTok pagi ini, saya juga tidak tahu. Lumayan, alhamdulillah semalam tidur lumayan nyenyak dan tidak ada hujan. Tidak seperti semalam di Danau Tandalili itu hujan. Kemarin malam maksudnya di Danau Tandalili itu hujan. Semalam cukup cerah, angin juga tidak terlalu kencang. Suhu juga tidak terlalu dingin, hanya sekitar 17 derajat Celcius. Dan pagi ini saya mau sarapan dulu dan ngopi-ngopi, kemudian ngumpul di sana bersama teman-teman dari Big Adventure Family Sulsel. Rencananya mereka mau mengadakan beberapa games. Kita lihat saja sebentar bagaimana bentuk gamesnya. Dan mungkin saya juga mau cepat-cepat untuk berangkat pulang pagi ini karena saya mau kejar bus. Tapi kita lihat saja sebentar. Intinya saat ini saya mau sarapan dulu pakai ikan teri kecap. Iya lagi. Lewati batas. Oh, tadi kan kalah di awal. Bisa kedua. Gantikan kunci. Sapi dermen. Oke guys, sekarang sudah pukul 1 dan kita rencana packing untuk pulang. Dan tadi sana admin Iup Mimin Sulkifli sudah datang dan ternyata dia tiba pukul 4 tadi subuh. Pantas saya tidak ketemu. Dan ini sekarang kayaknya dia sudah mau packing tendanya. Dia katanya start trekking itu jam 12 dan baru sampai di sini pukul 4 subuh. Tadi pagi dia keliling untuk cari saya dan ketemulah kan tendanya Mimin guys. Trackman deh. Lama na to ini deh tenda. Dia second najian nih. Ya deh. Saya enggak aja nyemil mami kayak ini saya pulang. Karena sekarang sudah pukul 14.15 dan rencananya kita baru mau pulang. Rencana jalur pulang kita akan melewati Danau Love, insya Allah kalau ketemu jalannya, sama Lembah Benteng dan tembus di rumah satu di atasnya Danau Tandalili. Mudah-mudahan jalannya mudah. Kita menuju Danau Love yang katanya jalurnya sih lewat sini. Menurut keterangan teman-teman tadi, Mimin Kifli di belakang. Mudah-mudahan jalurnya jelas. Sejauh ini jalur cukup jelas. Di atas sana lembah. Di atas sana puncak Bulu Baria. Dan ternyata ini kah dekat sekali. Dan ternyata kita sudah sampai di Danau Love. Kalau memang ini Danau Love, tapi kayaknya memang iya deh karena ada bendung mentongnya orang di. Berarti Nabi bilang patokan lagi ambil kanan sedikit. Terus itu rumah-rumah. Ini turun. Sebentar lah. Kita foto-foto dulu. Weh, nah ini kem-kemnya privat. Puncak Bulu Baria di atas. Air bersih, ini danaunya ini. Lumayan tempat camp luas.
sekitar berapa menit gitu, 15 menitan. Jadi 15 menitan ternyata kita sudah sampai di Danau Love. Sedang menuju ke spot fotonya di atas bukit batu sedikit. Bentuk love. Ya. Iya lah. Kalau ada airnya. Iya. Kita tadi sempat sedikit mutar-mutar karena memang jalurnya enggak jelas. Iya. Untungnya tadi itu ada string. Kita coba perhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan lebih banyak string lagi agar jalurnya jelas. Kita hantam lurus-lurus saja dulu. Tidak guna lewat sungai itu. Tidak guna lewat sungai. Karena ini tidak ada lagi. Sekarang kita ketemu lagi jalur yang cukup jelas. Jadi di sini memang jalurnya agak kurang jelas. Jadi kita melipir cari jalur, ketemu lagi jalur yang cukup jelas. Mudah-mudahan ini cukup jelas sampai ke bawah. Oh iya tahu. Ini tapi masalahnya ini pinus berapa kan? Siapa tahu yang pos langsung mianu rumah. Tapi masa mana lebam bentengnya? Kayaknya belum kalau saya deh belum film benteng ini. Atau belum dilewati lembah benteng. Maksudnya melipir Melipir di sampingnya kita lewat karena salah-salah jalur gitu. Kayak ini jalan kalau ikutin di lembah benteng kayak di sana. Tuh. Ini ada dua. Begini kalau ke depan kita jelas di jalur ke kembali ini dulu tuh. Iya. Dan kita sudah sampai di tanah lapang dan sebenarnya kita tidak tahu yang mana lembah benteng. Tapi kayaknya ini nih. Mudah-mudahan. Dan di depan ada danau. Wih, cantik. Selepas dari lembah benteng ada beberapa percabangan, tapi kita memilih jalur yang ini. Mudah-mudahan jalur ini tepat. Jadi kita targetnya ini tembus ke rumah shelter pertama setelah Danau Tandra Lili, ataukah langsung ke air terjun di atas Danau Tandra Lili. Kita lihat saja sebentar kita tembusnya di mana. Tapi itu tadi sempat ada string-string, kenapa tidak ada di sini? Ya, ada perempatan guys. Ada ke sana, ada ke situ, ada ke situ, ke situ. Atau kira-kira sana. Saya coba di sini. Tapi kan masih ada pinus ini di depan sana. Mencari beberapa jalur. Kalau saya sih menurutku, dimanapun jalur yang kita pilih pasti akan kasih tembus kita ke jalur. Maksudnya tetap akan tembus ke Danau Tandra Lili karena memang ini di sekelilingnya kan tebing, jadi potensi untuk hilang arah itu sangat minim. Cuma saya pilih jalur ini karena jalur ini yang paling jelas. Ada lagi di situ. Kalau saya perkiraanku ini tembusnya rumah 1, sekitar rumah pertama. Karena ini pinus kan di depannya. Iya. Mudah-mudahan ini pinus rumah depan. Kalau ini pinus rumah depan cocok nih, itu tadi itu air terjun yang dibilang kita. Iya. Saya mau datang 2 kali kasih perjelas ini jalur anu. Love ke benteng. Tuh. Ini merekam ke ini kah? Iya, merekam. Yang jelasnya ada yang foto kan. Dan akhirnya pondok pertama selepas Danau Tandra Lili sudah kelihatan tuh di sana. Jadi kemungkinan kita tembus ini di batu-batu peristirahatan. Dan kita lanjut turun saudara-saudara. Agak curam sih. Curam.
Ini Mina bilangnya, bilang, wih curam sekali tuh naik. Satu, dua, tiga, kita sudah tembus ke jalur, teman-teman, guys. Kita tembus di jalur di atas Pinus. Nah ini. Pondok pertama ada di atas. Ini jalur menuju turun Danau Tandra Lili. Oke, kita gas. Ya, dan Danau Tandra Lili sudah di bawah sana, teman-teman. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita sudah sampai di Danau Tandra Lili lagi. Ya, sekarang sudah pukul 16:27. Kita rencananya mau terus saja, tidak istirahat lama di sini. Kita mau terus ke dan istirahatnya ke puncak jaringan saja. Sudah bisa chat-chatan dan bisa online. Mimin Kipli di belakang lagi cerita-cerita ke sana. Pukul 16:37 kita sudah melewati Danau Tandra Lili. Halo guys, tadi kami sedikit istirahat di puncak jaringan di atas sana. Mimin Kipli masih istirahat di atas. Saya memutuskan untuk jalan tipis-tipis menuju pos registrasi karena juga sudah pukul 17:14. Mudah-mudahan sih, karena saya mengejar bus yang ada di Teknik Unhas Goa. Mudah-mudahan masih ada bus yang menuju ke Maros. Kalau tidak ada, Mimin Kipli siap antar saya ke sekitar Jalan Perintis, cari angkot ke Maros. Jalur yang akan kita lewati untuk pulang. Kita baru saja melewati tanjakan 1000 penyesalan dan sebentar lagi kita sudah sampai di pos registrasi. Sementara Mimin masih di belakang, jauh di belakang. Jadi seperti biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Ya, videonya ya video begini-begini saja. Tapi daripada tidak didokumentasikan. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.